Indonesia adalah sebuah paradoks. Sebuah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, dari Sabang sampai Merauke. Peta Indonesia menyoroti kekayaan sumber daya alam dan kepadatan penduduk. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi besar. Di panggung global, ekonomi kita masuk dalam kelompok G20. Namun mengapa belum menjadi negara maju? Kita sering terjebak dalam romantisme potensi, macan Asia yang masih tertidur. Data menunjukkan posisi kita masih tertinggal. Bank Dunia, Julia mengembalikan status kita ke menengah bawah. Pendapatan per kapita masih jauh di bawah standar negara maju. Ini tamparan keras. Kita masih berjuang dengan masalah-masalah mendasar. Negara lain yang memulai dari titik sama kini melesat jauh di depan. Kisah Korea Selatan dan Taiwan menjadi cermin bagi kita. Mereka bertransformasi menjadi raksasa industri dan teknologi. Kita masih bergantung pada sumber daya mentah. Kita perlu melihat dengan mata terbuka, identifikasi masalah secara jujur. Dengan diagnosis tepat, kita bisa merumuskan obat yang manjur. Perjalanan menjadi negara maju bukan sprint, melainkan maraton. Butuh strategi dan kerja keras. 5 belenggu utama tampak jelas menghambat langkah Indonesia. Pertama, birokrasi yang gemuk dan berbelit. Proses perizinan panjang, aturan tumpang tindih, pelayanan belum optimal. Birokrasi seharusnya melayani, bukan menghambat pembangunan. Investor mengeluhkan ketidakpastian, iklim investasi kurang menarik. Belenggu kedua, korupsi. Skor indeks persepsi korupsi kita masih rendah. Anggaran pembangunan disunat, proyek mangkrak, kualitas di bawah standar. Ketiga, infrastruktur belum merata. Ada kemajuan, jalan tol, pelabuhan, bandara baru, tapi belum cukup. Ketimpangan Jawa versus luar Jawa besar, biaya logistik tinggi, konektivitas buruk. Keempat dan kelima, kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi rendah. Peringkat PISA kita masih di papan bawah. Literasi, numerasi, sains perlu diperkuat. Adopsi teknologi belum menjadi budaya. Kita lebih sering jadi konsumen teknologi, bukan produsen. Era 4.0 menuntut perubahan. 5 belenggu ini saling terkait, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Reformasi harus dilaksanakan tuntas, bukan sekadar slogan. Eksekusi, kapasitas institusi, dan integritas harus berjalan bersamaan. Selanjutnya, paradoks antara sumber daya alam dan kualitas manusia. Indonesia sering disebut Zamrud Khatulistiwa, julukan yang menggambarkan kekayaan negeri ini. Cadangan nikel, timah, bauksit, hutan tropis, laut dengan biodiversitas luar biasa. Namun kekayaan itu sistemik jadi paradoks. Kita terlalu lama bergantung pada ekspor komoditas mentah, menggali lalu menjual murah. Negara lain memprosesnya menjadi produk bernilai tinggi dan menjual kembali kepada kita. Model ekonomi ini rapuh. Kutukan sumber daya alam membuat kita rentan pada fluktuasi harga. Saat harga nikel atau sawit anjlok, ekonomi kita ikut terguncang. Hilirisasi nikel sedang digencarkan, langkah yang tepat namun penuh tantangan. Tantangan, teknologi, investasi besar, dan SDM terampil. Tanpa kesiapan SDM, hilirisasi bisa mendatangkan tenaga asing, bukan membuka kedaulatan lapangan kerja. Paradoks, alam melimpah, kualitas manusia tertinggal. PISA menunjukkan pekerjaan rumah besar di literasi, numerasi, dan sains. Kurikulum sering berganti, distribusi guru dan fasilitas tidak merata. Saatnya membalik paradigma, dari mengandalkan bawah tanah, menjadi mengoptimalkan kepala anak bangsa. Investasi pada pendidikan, riset, dan keterampilan adalah jalan memutus kutukan sumber daya. Ini langkah krusial untuk mengubahnya menjadi berkah pembangunan. Jumlah penduduk lebih dari 280 juta adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, pasar domestik besar dan potensi bonus demografi. Bonus demografi, jangka kesempatan, bukan jaminan. Jika populasi besar tak berkualitas, tidak sehat, dan tak produktif, ia jadi beban. Menyiapkan lapangan kerja layak bagi jutaan angkatan kerja baru adalah pekerjaan raksasa. Jika pekerjaan yang tercipta berkualitas rendah, banyak terjebak kemiskinan dan informalitas. Bukan pendorong kemajuan, melainkan lingkaran kemiskinan. Kesenjangan ekonomi menganga, sebagian kecil menguasai porsi kekayaan besar. Pembangunan terpusat di Jawa, meninggalkan wilayah lain jauh tertinggal. Kesenjangan ekstrem bisa memicu kecemburuan sosial, merusak kohesi bahkan konflik. Ini adalah bom waktu jika tak ditangani. Agenda pemerataan harus prioritas. Kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal. Sistem perpajakan adil dan program perlindungan sosial tepat sasaran diperlukan. Mengatasi tantangan ini prasyarat untuk maju dan berkeadilan. Jika kita ingin melangkah bersama sebagai bangsa maju, kita harus bersatu. Setelah menguraikan tantangan,
Mari lihat optimisme yang harus diperjuangkan. Di tengah tantangan, pesimisme adalah kemewahan yang tak boleh kita miliki. Indonesia menyimpan potensi luar biasa yang jika dikelola benar, jadi daya ungkit dahsyat. Potensi pertama, ekonomi digital. Dengan populasi muda melek teknologi, Indonesia jadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar. Munculnya unicorn dan dekakorn, bukti kreativitas dan semangat kewirausahaan. Potensi kedua, ekonomi hijau dan energi terbarukan. Sinar matahari, panas bumi, arus laut. Transisi ini membantu hadapi krisis iklim, ciptakan kedaulatan energi, dan peluang industri baru. Mengembangkan industri baterai dan panel surya dapat menambah nilai lokal dan lapangan kerja berkualitas. Tapi potensi tetap potensi tanpa langkah nyata, investasi, teknologi, dan SDM. Perjalanan menuju 2045 bukan tugas pemerintah semata. Ini gotong royong seluruh elemen bangsa. Media mengawasi, individu berubah, mulai dari menolak suap dan mendidik anak jujur. Mendidik anak berpikir kritis dan meningkatkan keahlian adalah kunci. Optimisme haruslah optimisme yang bekerja, bukan yang pasrah. Kita punya modal, sumber daya alam, SDM besar, semangat kebersamaan, cita-cita tinggi. Pertanyaannya bukan bisakah kita, tetapi maukah kita bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih jujur. Jawaban ada di tangan kita semua, hari ini.